Om, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, topik kita pada pagi ini, percayakah Tuhan dapat melakukannya? Ini adalah satu topik dengan kalimat pertanyaan, ya, untuk meyakinkan kita. Percayakah Tuhan dapat melakukannya? Mari kita bacakan Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Janganlah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Ya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Dan ayat terakhir, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kita baca ayat yang ke-28 secara khusus, ya, ketika Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kisah tentang Tuhan Yesus menyembuhkan mata dua orang buta ini adalah kisah yang hanya ditulis di dalam Injil Matius. Ketika Yesus bertemu dengan dua orang buta, ada sebuah pertanyaan yang tidak biasa yang Tuhan Yesus sampaikan. Seperti yang kita bacakan tadi, Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada kedua orang buta itu. Bertanya bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu jawabannya. Bertanya bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu kondisi orang yang ditanyakan. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan kedua orang buta itu pun dengan penuh keyakinan menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Saudara-saudari yang saya kasihi, meskipun kedua orang itu tidak dapat melihat secara mata jasmania, tetapi mata rohani mereka dapat melihat Tuhan dengan kebesaran kuasa-Nya. Sehingga mereka percaya, ya, mereka percaya bahwa walaupun mereka belum melihat, namun Yesus pastilah sanggup melakukan mujizat kesembuhan seperti apa yang mereka sudah dengar, apa yang mereka dengar kesaksian orang. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi, ada satu respon hati yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan yang dipertunjukkan oleh orang buta ini. Dua orang buta yang memiliki satu keyakinan yang teguh, dan saya yakin mungkin sebelum Yesus bertanya kepada mereka itu, mereka berdua sering ngobrol dan menceritakan tentang Yesus. Ya. Dan respon Tuhan Yesus itu pun ketika bertindak menjamah mereka, itu didorong oleh satu sikap hati yang tulus atau yang jujur dari kedua orang buta ini. Ketika mereka merespon pertanyaan Yesus, "Dapatkah aku melakukannya?" Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Sehingga Yesus kemudian berkata, di dalam ayat selanjutnya dikatakan, "Jadilah, ya, kepadamu menurut imanmu." Dan meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali di dalam realitanya ada banyak dari kita atau yang menyebut diri orang Kristen, orang percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus mampu melakukan mukjizat. Ya, memang secara fisik tidak mengalami kebutaan seperti kedua orang ini,
Namun betapa ada banyak dari kita, banyak orang Kristen yang mata jasmania mereka justru dapat melihat, namun mata rohani mereka tidak dapat melihat, buta. Berbeda dengan kedua orang buta ini, mata jasmania mereka tidak mampu melihat, mereka kehilangan kemampuan melihat secara jasmania, tetapi secara batinia, ya, secara rohania mereka sangat mampu melihat dan bahkan percaya kepada apa yang akan dapat dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudari yang saya kasih, seringkali kita kehilangan kemampuan untuk melihat secara batinia. Ya, kita kehilangan kemampuan melihat kebesaran kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mengapa saudara? Karena seringkali dunia batiniah kita yang ada di dalam ini kita abaikan. Padahal sejatinya dunia batinia ini adalah tempat di mana kita mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat kita membangun relasi dengan Dia. Dunia batinia berbicara tentang dunia yang ada di dalam diri kita, di mana tempat itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Roh Allah berada di sana. Tempat yang hanya bisa dibangun ketika kita memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Di dalam pujian penyembahan, di dalam perenungan demi perenungan kita kepada firman Tuhan, di dalam iman kita yang bertumbuh karena firman yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dunia batinia yang tidak kalah oleh masalah-masalah yang terjadi di dunia lahiriah, ya, dunia yang ada di luar diri kita. Tetapi seringkali yang terjadi ketika sedikit saja kita mengabaikan dunia batinia kita, dunia yang ada di dalam diri kita ini. Kita tidak menempatkan Tuhan di sana sebagai yang utama dalam hidup kita. Maka yang sering terjadi adalah kita mengalami kebutaan batinia. Kita kehilangan kemampuan, kita mengalami kemerosotan di dalam melihat tangan Tuhan, melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ketika sedikit saja dihadapkan pada masalah atau kesulitan, ada banyak dari kita diliputi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Kita mulai melupakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita di waktu-waktu yang lalu. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saudara, mari perhatikan baik bagaimana dunia batinia kita. Dunia batinia di mana Tuhan bisa berdialog dengan kita di sana. Saya percaya ketika Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini, Dia sedang bertanya kepada dunia batinia kedua orang buta ini. Dia tidak sedang bertanya kepada dua orang buta yang secara jasmani buta tidak melihat. Tetapi Dia sedang berbicara kepada dua orang buta yang secara rohani, batinia mampu melihat. Dan Dia butuh satu statement. Dan ketika mereka berkata, kami percaya, aku percaya, maka Tuhan bilang, terjadilah kepadamu. Saudara, kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus mengingat bahwa dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan akan mampu dan terus akan menolong kita. Di sanalah kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Di sanalah kita bisa merasakan kehadiran demi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang dinasihatkan oleh pemazmur ketika dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pemazmur sedang berbicara kepada dunia batinia, kepada jiwanya yang ada di dalam, saudara. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan. Artinya saudara, apapun keadaan lahiriah kita yang mungkin membuat kita kehilangan kemampuan melihat secara kenyataan. Kita mungkin tidak mampu melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Namun jiwa kita, dunia batinia kita, di mana Allah ada di sana, terus berkomunikasi dengan jiwa kita, mampu melihat, mampu percaya bahwa Tuhan dapat melakukan di dalam kehidupan kita. Dia dapat menolong kita, Dia dapat membawa kita kepada jalan-jalan kemenangan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, jangan pernah melupakan kebaikannya. Jiwa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Justru pada situasi-situasi kesulitan yang terjadi di dalam dunia lahiriah kita, kenyataan-kenyataan realitas kehidupan yang kita alami, yang kita lihat secara fisik, saudara, itu tidak boleh melemahkan jiwa kita. Itu tidak boleh membuat mata batiniah kita, rohaniah kita kehilangan kemampuan melihat pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Dibutuhkan iman. Dibutuhkan satu kualitas percaya seperti yang ada di dalam diri dua orang buta ini. Percaya bukan karena melihat, tetapi mereka percaya karena iman mereka kepada Yesus. Saudara, ketakutan adalah musuh utama daripada iman. Boleh dikatakan iman dan ketakutan adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Ketakutan hanya akan membawa kita untuk mempercayai hal-hal yang buruk terjadi. Ketakutan hanya akan membawa kita kehilangan kemampuan melihat di dalam dunia batiniah kita. Itulah yang ditegaskan oleh Ayub ketika dia berkata, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Itu sebabnya dunia di dalam batiniah kita tidak boleh kita beri tempat kepada yang namanya ketakutan, kepada yang namanya kekhawatiran. Sebaliknya, dunia dalam diri kita, batiniah kita, jiwa kita harusnya berinteraksi, berdialog, menjalin relasi yang erat hanya kepada Yesus saja. Amin, saudara. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran menguasai jiwamu. Karena ketakutan hanya akan membawa engkau kehilangan kemampuan untuk melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup. Iman justru sebaliknya akan membawa kita untuk percaya, akan membawa kita memiliki kualitas penglihatan batiniah yang semakin baik, saudara. Kita akan mampu melihat tangan Tuhan ketika Tuhan berfirman, percayakah bahwa aku akan dapat melakukannya dalam hidupmu? Percayakah bahwa aku akan mampu menyembuhkanmu, mampu menolongmu? Maka ketika kita memiliki iman, jiwa kita kuat, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan, kita akan memiliki ketajaman rohani, ketajaman di dalam melihat karya Tuhan. Dan tanpa keraguan kita akan berkata, aku percaya Tuhan mampu. Amin, saudara. Iman membuka mata rohani kita, sehingga kita dapat mempercayai bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Iman akan membawa kita untuk tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Itulah yang membawa kedua orang buta ini. Mereka tidak menyerah secara fisik, tidak melihat sekeliling mereka. Tetapi mereka memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Iman yang memiliki ketajaman penglihatan yang luar biasa cerahnya, luar biasa tajamnya. Sehingga ketika Yesus bertanya dan mereka menjawab, kami percaya. Mereka yakin dengan sepenuh hati. Saudara-saudari yang saya kasihi, iman menuntun kita untuk melewati kemustahilan. Sedangkan ketakutan hanya akan memunculkan kata mustahil dalam hidup kita. Ketakutan hanya akan membuat kita jatuh di dalam ketidakpercayaan. Tetapi iman akan membawa kita melihat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Mazmur pasal 145 berkata demikian, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Jiwa kita akan memuliakan nama Tuhan. Hidup kita akan terus menempatkan Dia di dalam tempat yang utama. Sehingga ketika kita melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, yang mustahil bagi kita, tetapi baginya sangat mungkin dilakukan. Itulah yang membuat jiwa kita akan memuji, akan membesarkan Dia.
Ya, kita akan menceritakan kesaksian demi kesaksian. Itulah yang dialami oleh kedua orang buta ini. Sekalipun Yesus berkata, jagalah supaya jangan ada orang yang tahu, namun mereka didorong oleh sukacita, oleh mujizat yang mereka lihat, yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan mereka. Dan itu yang tidak membuat mereka tidak mampu bertahan untuk menceritakan pekerjaan-pekerjaannya, untuk memberitakan keperkasaannya, untuk menyatakan kepada dunia, dan untuk menyatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, miliki iman yang teguh di dalam Yesus. Bukan karena apa yang kita lihat, namun karena percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus yang adalah pribadi Allah itu sendiri, yang mampu melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara yang saya kasih, Yesus mampu menolong dan menopang kehidupanmu. Yesus mampu menyembuhkanmu. Yesus mampu memberikan kelegaan yang sejati bagimu. Yesus mampu memberikan kebahagiaan yang sejati bagimu. Yesus mampu memberikan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan bagimu. Jangan pernah mengabaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Jangan melupakan Dia. Mari katakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Dia. Ingatlah segala kebaikannya di dalam kehidupanku. Sehingga pada pagi hari ini ketika Tuhan bertanya kepada kita, percayakah Tuhan dapat melakukannya? Maka kita berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, percayalah bahwa Tuhan akan mampu melakukannya. Dan kita berkata kepada Tuhan pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami percaya. Ya Tuhan, aku percaya Engkau mampu menolongku, Engkau mampu menyembuhkanku, Engkau mampu membuka jalan bagiku. Teruslah hidup di dalam iman percaya kepada Yesus, yang di dalam anugerahnya telah memungkinkan kita meraih janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.